Warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, selamat pagi. Kali ini Rifani akan menceritakan tentang scammer love lagi, tapi penipu cinta di dunia nyata ya. Jadi ini adalah kisah dari subscriber Rifani yang awalnya komen di blogger Rifani, yang nanti akan Rifani screenshot dan akan Rifani taruh di atas ya. Mbak Adel bercerita bahwa suaminya berselingkuh dan selingkuh dengan sahabatnya. Setelah itu Rifani memberikan nomor handphone untuk Mbak Adel bercerita, dan alhamdulillah Mbak Adel mau bercerita tentang masalah keluarganya dan mau di-share ya. Ini Rifani nggak tahu ya nama aslinya Adel itu siapa, karena di komen namanya Adelia Trihaptati ya. Oke teman-teman, ini Rifani langsung kupas chatnya. Sebenarnya sedih banget, Rifani nyampe nangis pagi-pagi ya. Yang pertama, Assalamualaikum Mbak, saya Adel. Waalaikumsalam Mbak Adel, siap berbagi cerita? Iya Mbak, saya sudah diselingkuhi 5 kali Mbak sama suami saya. Itu yang ketahuan, yang gak ketahuannya saya gak tahu. Dan selingkuhan dia yang terakhir, sahabat saya dari kecil, sudah kayak saudara Mbak. Terluka sekali hati saya Mbak. Sebulan yang lalu saya memergoki mereka di tempat tidur saya. Teganya suami membiarkan perempuan lain tidur di tempat yang biasanya kami tidurin. Terus gue bales ya, ya Allah, jadi Mbak sekarang sudah berpisah apa gimana gitu ya. Gue tanya, udah berpisah atau gimana? Ya gila banget gitu ya. 5 kali selingkuh suaminya, gila gak sih? Itu bener-bener ya, kalau dicabut nyawa, malaikat tuh bingung dia mau masukin neraka tuh, masukin neraka premium apa neraka jalur prestasi ya. Saking bejatnya ini laki gitu ya kan. Terus Mbak Adel jawab, belum Mbak, saya masih bertahan di rumah. Rencana setelah lebaran saya baru menggugat cerai suami saya Mbak. Saya gak sanggup bicara sama anak. Beliau memang suami yang tidak baik, tapi ayah yang baik buat anak-anak. Hancur saya Mbak, mau mencoba lagi tapi sepertinya sudah tidak bisa, karena ini sudah kelima kalinya saya memaafkan dia. Wajar lah ya, seorang perempuan 5 kali, berarti sudah bersabarnya berkali-kali gitu ya. Dihianati, diselingkuhi, dan cerita selanjutnya memang betul-betul membuat geram sekali. Kok ada laki-laki seperti itu? Terus aku balas, Mbak boleh ceritanya saya share di channel saya Mbak. Boleh Mbak. Terus dia bilang, foto saya tolong di blur. Oke. Gue bilang, makasih Mbak, ceritain dari awal kisah Mbak, boleh Mbak, gue tanya. Terus dia langsung cerita gitu ya Mbak. Cerita gitu ya Mbak, kok Mbak sih. Jadi dia langsung cerita ya guys. Aduh, sedih banget ceritanya. Gue mulai nih ya ceritanya ya. Saya menikah di usia 25 tahun. Pekerjaan saya pramugari. Saya mengenal suami dikenalkan oleh teman sekolah saya. Pada saat itu suami saya bekerja di bank. Awalnya saya tidak berniat menikah semudah itu, karena karir saya sedang bagus-bagusnya. Hanya saja pada saat itu laki-laki pekerja keras, penyayang, lemah lembut, dan mampu membuat saya nyaman, mampu meyakinkan saya untuk menikah. Sempat ditentang orang tua karena ayah saya sudah menjodohkan saya dengan laki-laki pilihan ayah. Singkat cerita, kami berdua bisa meyakinkan orang tua saya, dan akhirnya saya menikah. Setelah menikah, suami memutuskan untuk berhenti dari bank dan ingin buka usaha sendiri. Suami berdiskusi dan meminta modal kepada saya. Saya dukung dan saya bolehkan. Alhamdulillah tabungan saya dari gaji pramugari terkumpul sekitar 300 juta. Uangnya pun masih kurang dan saya memutuskan pinjam ke ayah 400 juta. Untuk membuka usaha kayu yang suami inginkan. Alhamdulillah usaha tersebut lancar. Suami saya gigih dan kita pun hidup berkecukupan. Semenjak menikah saya berhenti bekerja atas permintaan suami. Kegiatan saya hanya di rumah ngurus suami dan anak. Lanjut, anak saya tinggal perempuan semua. Yang satu SMP kelas 3, kedua SD kelas 6, dan ketiga masih taman kanak-kanak. Sebenarnya dari awal sebelum menikah saya sudah salah langkah.
H-1 sebelum menikah, saya membaca chat suami dengan mantannya yang masih sayang-sayangan. Pada saat ini saya tanya ke suami, dia bilang panggilan sayang gak ada artinya zaman sekarang. Lagian dia masa lalu, bercanda-bercanda doang. Gitu mbak, ya sudah saya lanjutkan pernikahan ini. Dipikir saya itu ujian sebelum menikah. Perselingkuhan pertama dimulai ketika saya sedang hamil. Saya melahirkan anak pertama tanpa ada dia mbak. Dia sedang perjalanan bisnis ngurus klien di Jawa katanya. Ya sudah gak apa-apa, saya maklumi. Karena pekerjaan dan lahir anak saya pun prematur pada saat itu. Untuk menebus kesalahan dia, ceritanya dia bikin kejutan dengan memberi hadiah mobil ke saya. Belakangan saya tahu selingkuhan suami saya adalah SPG mobil tersebut. Ujungnya saya tahu setelah video suami saya tersebar di media sosial. Dia marah karena suami saya meninggalkan dia. Saya hancur mbak, anak saya belum setahun sudah ada ujian ini buat saya. Saya sudah mau cerai saat itu, tapi suami memohon ampun, menangis, katanya hilap. Dan saya pikir laki-laki bisa juga melakukan perselingkuhan sekali dalam hidupnya. Saya maafkan. Di sini aja gue udah sedih sih kan. Maaf mbak, baru balas, tadi saya kerja, jadi gue gak sempat buka-buka handphone. Jadi baru balas jam 10 malam, setengah 11. Paginya mbak ini WA gue lagi. Pagi mbak, ya gak apa-apa mbak, saya juga gak sempat pegang HP. Dia lanjut cerita dia. Perselingkuhan kedua yang membuat saya pisah ranjang ketika saya sudah punya 2 anak. Perselingkuhannya teramat menyakitkan. Setelah sekian lama kambuh lagi tabiat suami. Datang seorang perempuan ke rumah bawa anak dan bilang ke saya suruh urus anaknya karena dia pun tidak berniat dinikahi suami saya. Terkejut saya mbak, selama ini perlakuan suami kepada saya dan anak-anak gak ada yang aneh. Dia benar-benar menunjukkan sikap baiknya, tapi ternyata diulangi dan lebih batal. Saya sempat bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya ada kekurangan? Apakah saya membuat kesalahan sampai saya dibeginikan oleh dia? Suami jawab, saya istri sempurna, tidak ada kurang sedikit pun. Lagi-lagi dia bilang hilap, saya tidak menerima mbak. Saya putuskan untuk gugat cerai. Saya tidak menerima mbak, dia bilang. Saya putuskan untuk gugat cerai. Saya bawa anak-anak pulang ke rumah ortu dan membawa serta anak yang ditinggalkan wanita itu. Mungkin perempuan lain bilang saya gila, tapi gak tega lihat anak yang gak berdosa itu ditelantarkan. Gila gak sih loh? Jadi suaminya tuh selingkuh lagi untuk kedua kalinya. Aduh, gue gak bisa nahan air mata ya. Untuk kedua kalinya. Lalu bawa anak ke rumah, bilang kalau itu anak suaminya. Dan wanita ini masih mau mengurus gitu. Dan dibawa anak bayi itu gitu. Gila, hatinya terbuat dari apa, gue gak ngerti. Kita lanjut cerita ya guys. Saya bercerita kepada papa, mama, dan memutuskan untuk bercerai. Mama mungkin ya, suami saya tetap ingin mempertahankan keluarganya. Dia terus meyakinkan bahwa dia patut diberi kesempatan. Saya nggak luluh katanya. Hanya ketika 2 anak-anak saya mencari ayahnya, bersedih dan murung, prestasi menurun, saya memutuskan untuk kembali. Saya yang salah telah memilih suami, tapi anak-anak memiliki hak untuk mempunyai ayah. Aduh, sedih banget gue. Saya kebalkan hati mbak, saya kuatkan hati, saya coba mulai kembali meski rasanya sulit. Perselingkuhan ketiga dan keempat tidak berlangsung lama mungkin ya, karena perempuan tersebut juga korban, tidak tahu suami saya punya istri. Saya bertahan demi anak-anak, meski setiap harinya saya ingin menikamnya dengan pisau. Tersiksa saya lahir dan batin mbak, karena saya tahu dia pasti selingkuh di belakang saya. Yang terakhir seperti tersambar petir, dia berselingkuh dengan sahabat saya sendiri. Dan sedari kecil kami sudah dekat, SD, SMP, SMA, sampai kuliah pun kami dekat. Bahkan saya sendiri yang memasukkan dia ke pabrik suami saya jadi admin. Suatu hari saya pulang ke tempat mama untuk liburan bawa anak-anak. Rencana kami seminggu, tapi karena saya ada acara dadakan, saya harus pulang sebelum waktunya. Saya pulang ke rumah, saya titipkan anak-anak karena yang saya tahu suami tidak di rumah.
Saya pun ada hal yang harus saya urus. Jam 8 saya tiba di rumah, buka pintu masuk kamar, dan terkejut suami dan sahabat saya tidur di tempat tidur yang saya tiduri. Rasanya mau mati saja, Mbak. Sanggup lagi saya. Saya merasa dosa apa yang saya lakukan dibeginikan. Ya Allah, Mbak. Sahabat saya mengatakan kalau dia cinta sama suami saya dan gak ada rasa penyesalan, bahkan tidak minta maaf. Dia bilang dia gak bisa milih jatuh cinta sama siapa. Ini takdir. Setega itukah? Dan kali ini suami benar-benar serius, tidak mau menceraikan saya dan ingin poligami. Saya kalut, terpikir untuk bunuh diri. Gak kuat saya, Mbak. Saya iseng buka YouTube ya maksudnya. Dan entah kenapa ada video Mbak di situ tentang perselingkuhan. Saya sedih, Mbak. Di situ saya sadar saya juga berhak bahagia. Anak-anak saya berhak mendapatkan ayah yang baik dan kehidupan yang layak. Saya nggak boleh begini lagi, cukup pengorbanan dan kesabaran saya. Maka dari itu saya putuskan untuk bercerai. Sudah bulat untuk bercerai. Saya pun perlahan-lahan biasakan anak-anak saya untuk sedikit demi sedikit paham. Ini berat, Mbak, tapi saya merasa ini belum terlambat untuk perbaiki semuanya. Itu cerita saya, Mbak. Terima kasih sekali sudah menyadarkan saya tentang betapa pentingnya rasa bahagia. Sudah menyemangati saya lewat video, Mbak. Terima kasih, Mbak. Wow, cerita kali ini membuat gue terkejut ya. Jadi gue sampai mengeluarkan air mata karena begitu sedih mendengar cerita dari Mbak Adele. Dia masih sanggup merawat anak yang hasil perselingkuhan suaminya. Dan yang terakhir, yang paling sedih, dia berselingkuh dengan sahabatnya yang sudah dibantu beberapa kali. Tidak ada kata maaf dari sahabatnya. Tidak ada rasa penyesalan. Bahkan katanya cinta itu adalah takdir, gak bisa memilih. Tapi untuk menjadi perempuan baik, perempuan terhormat, perempuan yang memiliki nilai itu pilihan. Kita tidak bisa memilih mencintai siapa, tapi kita bisa memilih untuk menjadi perempuan apa. Jangan pernah melakukan segala hal dengan ketidakbaikan karena berujung tidak baik. Saya salut sama Mbak Adele. Luar biasa perjuangan Mbak untuk mencintai dan menyayangi anak-anak Mbak. Tapi saya rasa ini sudah cukup untuk Mbak bertahan dan berjuang, berkorban. Karena Mbak juga berhak bahagia. Mbak juga berhak memiliki kehidupan yang membuat Mbak bahagia. Dan saya rasa ini adalah langkah terbaik buat Mbak. Betul, Mbak ya. Tidak ada kata terlambat. Jadi buat teman-teman, buat para perempuan yang di sana yang sedang dianiaya hatinya, yang sedang diterlukakan hatinya, yang sangat sulit untuk mengambil keputusan karena bukan hanya saja Anda meninggalkan satu suami bejat, brengsek, pengkhianat, tukang selingkuh, tukang mukul, tidak menafkahi, tukang tidur. Bukan hanya itu saja yang harus Anda tinggalkan, tapi ada keluarga yang harus Anda jaga hatinya. Ada anak-anak yang harus Anda semangati untuk tetap bisa hidup selayaknya anak-anak normal di luar sana. Saya tahu ini berat, dan saya tahu tidak semua perempuan bisa melewati itu. Tapi saya yakin Anda yang pada saat di posisi sesulit itu, tidak ada hal yang tidak bisa dirubah. Anda bertahan dengan kesakitan yang harus Anda terima berulang kali, bertahun-tahun, berpuluhan tahun. Saya rasa mental Anda tidak akan sekuat, dan meskipun sudah biasa, Anda hanya akan menyiksa diri Anda. Dan tentunya anak-anak Anda juga berhak memiliki kehidupan yang layak, bukan hanya berdua dengan ayahnya, berkumpul dengan keluarganya. Memang iya, tapi harus kalian tahu, para wanita yang sedang disakiti, anak-anak kalian juga butuh mental yang baik, butuh seorang ibu yang bisa menjaganya sampai akhir nanti gitu ya kan. Dan butuh seorang ibu yang selalu bahagia untuk menularkan energi positif kepada anak-anaknya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk cepat berhenti dan meninggalkan segala sesuatu yang membuat Anda sakit. Saya tahu Anda tidak boleh egois, tapi dalam hal ini
Anda berhak bahagia. Itu saja, terima kasih teman-teman. Maaf, saya kayak terbawa suasana ya, kayak gak bisa nahan lagi nangis. Mbak Adea tetap semangat dan semuanya juga tetap semangat. I love you full. Kalian perempuan wanita kuat, wanita hebat, wanita yang tangguh. Jangan pernah jatuh, jangan pernah merasa sendiri. Oke? Terima kasih. Itu video saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Untuk saya tetap eksis di per-YouTuben ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.